Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KDAI Fakultas Hukum Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Nama saya Rizky Ihsan Musyafa, bersama teman saya Ranti Fitrianti dan Everlyn Beatrix KB, dengan dosen pengampu Ibu Ratna Dewi SHMH. Di video kali ini, kami akan menjelaskan salah satu materi KDAI, yaitu tentang pemutusan hubungan kerja atau yang sering kita sebut PHK. Kita akan membahas beberapa persoalan dalam PHK, yaitu apa yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK, bagaimana jika PHK tidak dapat dihindari oleh pengusaha, apa yang menyebabkan hubungan kerja dapat berakhir, dan dalam hal apa perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja. Apa yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK? Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan, atau habis kontrak. Di dalam pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadinya PHK. Bagaimana jika PHK tidak dapat dihindari oleh pengusaha? Dalam hal PHK tidak dapat dihindari, berdasarkan pasal 151 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka pengusaha memberitahukan maksud dan alasan PHK tersebut kepada pekerja atau serikat pekerja. Apabila pekerja telah diberitahu dan menolak PHK, barulah diselesaikan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja dan atau serikat pekerja. Menurut pasal 151 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jika perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan, PHK diselesaikan ke tahap berikutnya sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan pasal 151 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Apa yang menyebabkan hubungan kerja berakhir? Yang pertama itu menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja. Klaster Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai tentang tenaga kerja. Perjanjian kerja dapat berakhir apabila 1. Pekerjaan meninggal dunia. Yang kedua, jangka waktu kontrak kerja telah berakhir. Yang ketiga, selesainya suatu pekerjaan tertentu. Keempat, adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adanya yang kelima yaitu adanya ketetapan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Yang keenam itu jadi untuk kesimpulannya itu jadi pihak yang mengakhir perjanjian kerja sebelum jangka waktu yang ditentukan wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja atau buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Itulah yang menyebabkan hubungan kerja dapat berakhir. Dalam hal apa perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja? Sesuai dengan ketentuan pasal 153 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan. Perusahaan dilarang melakukan PHK dengan alasan pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, pekerja menikah, pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya, pekerja mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya di dalam satu perusahaan, pekerja mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya di dalam suatu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Pekerja mendirikan menjadi anggota atau pengurus serikat pekerja, pekerja melakukan kegiatan serikat, pekerja di luar jam kerja atau dalam jam kerja atas kesepakatan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Pekerja yang mengadukan perusahaan kepada yang berwajib mengenai perbuatan perusahaan yang melakukan tindak pidana kejahatan karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin. Pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan tersebut di atas batal demi hukum, dan pengusaha wajib memperkerjakan kembali pekerja atau buruh yang bersangkutan. Sekian video penjelasan dari kami. Jika kalian suka dengan videonya, hit the like button. Any question and feedback, drop the comment below. Thank you.